Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Apriani, STK 119001, Prodi THP atau Teknologi Hasil Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kadar air dan analisis kadar abu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar air. Nah, air merupakan salah satu unsur penting dalam bahan pangan. Nah, meskipun bukan sumber nutrien, namun keberadaannya sangat esensial dalam kelangsungan proses biokimiawi organisme hidup. Nah, air dalam bahan pangan terdapat dalam berbagai bentuk. Nah, yang pertama yaitu air bebas. Nah, air bebas ini terdapat dalam ruang-ruangan antar sel dan antar intergranular. Nah, serta pori-pori yang terdapat pada bahan. Nah, yang kedua adalah air terikat secara lemah karena teradopsi pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, pektin, patih, dan selulosa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu air dalam keadaan terikat kuat, yaitu air yang membentuk hidrat. Nah, ikatannya ini bersifat ionik sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan. Nah, air jenis ini tidak membeku meskipun didinginkan dalam keadaan 0 derajat Celcius. Nah, kadar air dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama yaitu penentuan kadar air dengan pengeringan. Nah, prinsip penentuan kadar air dengan pengeringan adalah penguapan air yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan. Nah, kemudian dilakukan penimbangan terhadap bahan hingga berat konstan yang mengindikasikan bahwa semua air yang terkandung dalam bahan sudah teruapkan semua. Sampel yang diuji menggunakan metode ini memiliki sifat sama dengan sampel yang digunakan pada metode oven vakum. Nah, prinsip pengukuran kadar air dengan metode destilasi adalah penguapan air bahan dengan cara destilasi menggunakan pelarut immiscible. Nah, kemudian air ditampung dalam tabung yang diketahui volumenya. Nah, pelarut yang digunakan mempunyai titik didih yang lebih besar dari air, tetapi mempunyai berat jenis lebih kecil dari air. Nah, contoh senyawa yang dapat dijadikan pelarut yaitu toluene, selen, dan benzene. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penentuan kadar air dengan cara destilasi. Nah, metode destilasi digunakan untuk bahan yang banyak mengandung lemak dan komponen yang mudah menguap di samping air. Nah, kemudian yang ketiga adalah penentuan kadar air dengan metode kimiawi. Nah, terdapat beberapa cara penentuan kadar air dengan metode kimiawi, yaitu metode titrasi Fischer dan metode kalsium kaprida serta metode asetil klorida. Nah, yang pertama yaitu metode titrasi Fischer, yaitu metode ini digunakan untuk pengukuran kadar air pada bahan berupa cairan, tepung, madu, dan beberapa produk kering. Nah, kemudian yang kedua adalah metode kalsium klorida. Nah, metode ini didasarkan atau reaksi antara kalsium kabridah dengan air yang menghasilkan asetilin. Kemudian cara ini cukup cepat dan tidak mudah memerlukan alat yang rumit. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode asetil klorida. Nah, metode ini didasarkan atau reaksi antara asetil klorida dengan air yang menghasilkan asam yang dapat dititrasi dengan basah. Nah, cara ini dapat digunakan untuk menentukan kadar air bahan berupa minyak, mentega, margarin, rempah-rempah, dan beberapa bahan berkadar air rendah. Kemudian selanjutnya yaitu penentuan kadar air dengan metode PISIS. Nah, penentuan kadar air dengan metode PISIS didasarkan pada beberapa cara. Nah, yang pertama yaitu tetapan dielektrikum. Nah, air memiliki tetapan dielektrikum sebesar 80. Nah, zat-zat lain memiliki tetapan tertentu seperti karbohidrat dan protein. Nah, memiliki tetapan dielektrikum lebih dari 10. Kemudian metanol 33, etanol 24, aseton 214, bensenah 2,3, dan heksan 1,9.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan analisis kadar air. Nah, pada awal tahap analisis, cawang kosong dikeringkan dalam oven selama 15 menit. Nah, didinginkan dalam desikator. Nah, kemudian ambil cawan kering dengan penjepit. Timbang cawan kering yang sudah didinginkan. Nah, timbang 1-2 gram contoh pada cawan tersebut. Nah, kemudian keringkan pada oven suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Nah, didinginkan dalam desikator. Nah, lakukan penimbangan, ulangi penimbangan hingga diperoleh bobot tetap atau konstan, kurang lebih 0,0005 gram. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar abu. Nah, abu merupakan anorganik sisa hasil pembakaran atau bahan organik. Nah, kandungan abu dan komposisinya pada bahan pangan tergantung pada jenis bahan dan cara pengabuannya. Nah, kadar abu suatu bahan erat kaitannya dengan kandungan mineral bahan tersebut. Nah, mineral yang terdapat dalam suatu bahan dapat merupakan dua macam garam, yaitu garam organik dan garam anorganik. Nah, contoh garam organik yaitu asam malat, asam oksalat, asetat, dan pektat. Nah, sedangkan contoh garam anorganik yaitu garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Nah, selain kedua garam tersebut, mineral dapat bersifat organik sehingga penentuan jumlah mineral dalam bentuk aslinya sulit dilakukan. Nah, oleh karenanya biasanya dilakukan dengan penentuan sisa-sisa pembakaran garam mineral dengan pengabuan. Nah, penentuan konstituen mineral dalam bahan hasil pertanian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penentuan abu total dan penentuan individu komponen. Nah, penentuan abu total dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu pengabuan langsung atau pengabuan kering dan pengabuan tidak langsung atau pengabuan basah. Nah, pengabuan langsung atau kering, prinsip penentuan kadar abu adalah dengan mengkondisikan semua zat organik pada suhu yang tinggi, yaitu sekitar 500 sampai dengan 600 derajat Celcius. Kemudian hasil pembakaran yang tertinggal ditimbang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pengabuan tidak langsung atau pengabuan basah. Nah, pengabuan basah digunakan untuk digesti sampel dalam usaha penentuan trace elemen dan logam-logam beracun. Nah, prinsip pengabuan cara basah adalah dengan menambahkan reagen kimia tertentu ke dalam bahan sebelum dilakukan. Nah, yang kedua yaitu daya hantar resistansi listrik atau resistensi. Air merupakan penghantar listrik yang baik. Nah, bahan yang memiliki kandungan air yang tinggi akan mudah menghantarkan listrik atau memiliki resistensi yang relatif kecil. Nah, kemudian yang ketiga yaitu resonansi nuklir magnetik. Nah, penentuan kadar air. Cara ini berdasarkan kepada sifat-sifat magnetik dari inti atom. Nah, yang mampu menyerap energi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan kadar abu. Nah, tahapan kadar abu ini terbagi atas dua, yaitu tahapan secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai tahapan pengabuan secara langsung, yaitu cawan persalinan di oven terlebih dahulu selama 1 jam. Nah, kemudian diangkat dan didinginkan selama 30 menit dalam desikator. Nah, cawang kosong ditimbang sebagai berat A, yaitu gram. Setelah itu bahan uji dimasukkan sebanyak 5 gram ke dalam cawang, kemudian ditimbang dan dicatat sebagai berat B, gram. Pengabuan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pemanasan suhu 300 derajat Celcius agar kandungan pada volatin dan lemak terlindungi hingga kandungan asam hilang. Nah, kemudian pemanasan dilakukan hingga asam habis. Selanjutnya pemanasan pada suhu bertahap hingga 600 derajat Celcius agar perubahan suhu secara tiba-tiba tidak menyebabkan cawan menjadi pecah.
Kemudian selanjutnya yaitu mekanisme pengabuan cara tidak langsung, yaitu cawang porselen di oven terlebih dahulu selama 1 jam, kemudian diangkat dan didinginkan selama 30 menit dalam desikator. Nah, cawang kosong ditimbang sebagai berat A gram. Setelah itu bahan uji dimasukkan sebanyak 5 gram ke dalam cawan. Nah, ditimbang dan dicatat sebagai berat B. Gliserol alkohol ditambahkan dalam cawan sebanyak 5 mili. Nah, dan dimasukkan dalam tanur pengabuan hingga putih keabu-abuan. Nah, abu yang terbentuk dibiarkan dalam muffle selama 1 hari. Nah, cawan porselen di oven terlebih dahulu untuk mengeringkan air yang mungkin terserat saat disimpan dan dalam muffle, lalu dimasukkan ke desikator. Nah, penimbangan cawan setelah pengabuan dicatat sebagai berat C gram. Suhu yang tinggi menyebabkan elemen abu yang volatil seperti Na, S, Cl, K, dan P menguap. Nah, pengabuan juga menyebabkan dekomposisi tertentu seperti K2CO3 dan CaCO3. Nah, pengeringan dalam metode ini bertujuan untuk mendapatkan berat konstan. Baik, cukup sekian yang sempat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.